Assalamualaikum, halo siswa-siswi hebat. Kali ini kita akan membahas analisis data dimulai dari mengenal data. Pada akhir pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu memahami konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi, numerik, teks, maupun gambar. Siswa mampu menentukan kriteria dan melakukan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Siswa mampu memakai perkakas seperti pengolah lembar kerja untuk mengolah data sederhana dan menampilkan sesuai dengan tujuan. Mari kita mulai dengan apa itu data. Data berasal dari kata dalam bahasa Latin datum, yang artinya adalah fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Data dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menggambarkan sesuatu, biasanya tersirat dan hanya bisa diamati. Contoh, data warna mata dan warna rambut. Contoh lainnya adalah data dari perasaan sekumpulan orang. Data-data tersebut hanya bisa diperoleh dengan cara observasi atau wawancara. Data kuantitatif adalah data yang berupa informasi numerik atau dalam bentuk angka yang hasilnya dapat diukur dan dihitung. Contoh, data tinggi dan berat badan balita pada suatu puskesmas. Data tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan pengukuran. Dalam bidang informatika, data disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, suara, atau video. Satuan ukuran data. Data yang disimpan dalam komputer mempunyai satuan byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte dengan ekuivalensi sebagai berikut. 1 kilobyte sama dengan 1024 bit. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. 1 PB sama dengan 1024 terabyte. 1 exabyte sama dengan 1024 petabyte. 1 zettabyte sama dengan 1024 exabyte. 1 yottabyte sama dengan 1024 zettabyte. Itulah sebabnya jika kalian membeli komputer atau media penyimpanan data seperti flash disk, hard disk, CD, dan lainnya, kalian bisa memilih kapasitas memori penyimpanan data. Secara sederhana, analisis data adalah proses pengumpulan data, pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Proses analisis data menggunakan penalaran yang runtut, masuk akal, dan logis. Tujuan utama dari analisis data ialah untuk menginterpretasi, yaitu menemukan makna dalam data sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Proses menganalisis data mencakup mencari pola, kesamaan, perbedaan, kecenderungan, atau hubungan lainnya, serta memikirkan tentang makna dari pola-pola ini. Interpretasi adalah memberikan kesan, pendapat, atau pandangan terhadap sesuatu. Interpretasi juga dapat berarti menafsirkan data sehingga data menjadi bermakna. Prosesnya ialah dengan menganalisis, mempelajari
hubungan antar data berdasarkan sudut pandang tertentu, dan menyimpulkan hubungan yang dipelajari. Mengapa perlu analisis data? Menganalisis dan menginterpretasi data diperlukan untuk menyimpulkan atau mengambil keputusan. Kalian akan dapat mengambil kesimpulan dengan baik berdasarkan data. Misalnya, untuk menentukan pakaian hangat atau dingin, akan lebih akurat jika mempunyai data temperatur ruangan daripada hanya dengan perasaan. Contoh, kalian perlu membeli flash disk karena secara rutin belajar dan hasilnya disimpan dalam komputer. Rata-rata belajar dan menyimpan file per hari sebesar 500 KB. Kalian mendapat informasi flash disk yang tersedia sebagai berikut. Flash disk yang mana yang akan kalian beli agar cukup untuk menyimpan data hasil belajar selama 1 bulan. Dengan catatan 1 GB sama dengan 1000 KB. Kegiatan apa yang akan kalian lakukan terkait analisis data? Adalah kalian akan belajar untuk entry data hasil pengamatan atau data yang berasal dari sumber yang diberikan ke dalam format yang dapat diproses oleh komputer. Pada materi analisis data ini, kalian akan mempelajari bagaimana mengolah data menggunakan salah satu aplikasi lembar kerja, yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung maupun menganalisis data dan mempresentasikannya ke dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Microsoft Excel membagi data dalam beberapa jenis, yaitu data angka, data teks, data tanggal, dan waktu. Data angka adalah data yang murni berupa angka atau simbol-simbol yang berhubungan dengan nilai. Data teks adalah data yang mengandung data angka, spasi, karakter-karakter lainnya yang bukan berupa tipe numerik atau kombinasi. Tanggal dan waktu. Microsoft Excel akan menganggap data input tanggal dan waktu sebagai bagian dari data teks, maka di dalam sel menjadi rata kanan. Formatnya pun berubah menjadi format data atau time. Berikut adalah tampilan kerja pada Microsoft Excel atau disebut juga worksheet. Sekian untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk menonton materi-materi yang lain yang tersedia di channel Belajar Informatika. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.